belajar menjadi presiden ala Pak Jokowi. Oke, kali ini kita akan belajar dari yang terbaik dalam dunia politik menurut saya pribadi, yaitu Pak Jokowi ya. Bagi kalian yang mungkin ingin jadi presiden, kali ini saya akan bahas cara menjadi presiden ala Pak Jokowi. Semoga bisa membantu kalian. Kenapa saya pilih Pak Presiden? Karena menurut saya dia yang terbaik untuk saat ini, dan dia yang paling memuaskan kinerjanya dan paling layak lah untuk kita jadikan contoh, karena dia juga terbilang mulai dari bawah ya, sama seperti saya saat ini adalah bukan siapa-siapa. Dan juga karena dia adalah idola dari banyak orang ya. Terlihat dari awal dia menjadi pemimpin di Solo, menjadi pemimpin di gubernur, menjadi pemimpin di seluruh Indonesia, menjadi presiden, sampai di periode kedua, dan juga sampai sudah mau selesai saat ini, mayoritas masyarakat puas sama kinerjanya. Bukan berarti dia sempurna ya teman-teman, tapi kinerjanya itu sangat baik bila dibandingkan dengan politikus-politikus yang lain. Sangat-sangat baik dan sangat-sangat jauh. Makanya kali ini kita akan bahas mengenai Pak Jokowi dan caranya untuk menjadi presiden, strateginya untuk menjadi presiden. Oke, saya menemukan ada 11. Yang pertama adalah pendidikannya, karir politik lokal, inovasi dalam pemerintahan, pemilihan strategis dalam karir politik, berkomitmen pada pembangunan ekonomi, pemilihan partai dan posisi partai, hubungan baik dengan media, pentingnya elektabilitas atau popularitas, berkomunikasi dengan pemilih muda, keterlibatan internasional, ke-11 etika dan integritas. Kita mulai dari yang pertama teman-teman, pendidikan. Pendidikannya Pak Jokowi itu yaitu sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada, dan ini adalah menjadi dasarnya dia untuk memulai usaha bisnis kayunya dia, dan akhirnya menjadi dasar dia untuk memulai karirnya di dunia politik. Jadi pentingnya sarjana ini teman-teman, apalagi spesialisasinya, untuk seseorang itu bisa sukses di bidangnya masing-masing seperti Pak Jokowi saat ini. Jadi kalau kita ya cuman sarjana YouTube ya agak susah ya. Jadi kita berusaha mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa sama seperti Pak Jokowi dan memulai karir politiknya. Yang kedua adalah karir politik lokal. Pak Jokowi memulai dari hal yang paling bawah, yaitu mulai dari wali kota Solo dulu. Tidak langsung jadi gubernur DKI Jakarta atau langsung jadi presiden, tidak. Tapi dia memulai dari menjadi wali kota dulu. Dia buktikan dulu dirinya, dia layak. Ketika dia masih di Solo, dia layak untuk menjadi pemimpin. Akhirnya dia menaiki tangga demi tangga di dunia politik, jabatan demi jabatan dia naik perlahan-lahan. Jadi mulai dari bawah teman-teman, mulai dari tingkat lokal. Ketika Pak Jokowi sudah mulai memberikan prestasi yang konkret, yang jelas, akhirnya dia bisa mendapatkan kepercayaan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dan seterusnya. Ingat ya, prestasi konkret, bukan cuman ngandelin uang suap saja. Apalagi cuman nebar janji palsu, janjinya tolak reklamasi tapi ujung-ujungnya izinkan reklamasi. Siapa ya? Gak tahu ya. Ketiga, inovasi dalam pemerintahan. Pak Jokowi menerapkan smart city di Solo dan juga belusukan. Jadi belusukan ini sebenarnya sudah ada sebelum Pak Jokowi, tapi ini dipopulerkan oleh Pak Jokowi sendiri. Dia turun ke lapangan langsung untuk melihat perkembangan di masyarakat, untuk melihat proyek-proyek yang dilakukan pemerintah, bawahan-bawahannya apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ketika ada yang tidak beres, langsung disikat sama dia. Dan ini adalah cara yang sangat efektif teman-teman, sangat baik, karena semuanya bisa terkontrol, semuanya bisa diawasi, dan para bawahan yang nakal bisa merasa takut untuk melakukan penggelapan uang proyek. Ini sangat penting teman-teman ya. Jangan cuma kasih ke bawahannya terus abis itu lepas tangan, ya kan? Seolah-olah tidak bertanggung jawab lagi. Terima gaji iya, kerjanya kagak, ya kan? Ada yang begitu? Ada. Jadilah seperti Pak Jokowi yang betul-betul kerja ya teman-teman. Keempat, pemilihan strategis dalam karir politik. Pintarnya Pak Jokowi, dia langsung memilih kursi yang terbaik. Jadi dia tidak ke kota-kota yang jauh dari Solo. Ketika dia berhasil di Solo, dia langsung memilih
kursi jabatan tertinggi sebelum presiden, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Pinter banget Pak Jokowi. Dia tidak tergiur dengan kota-kota lain mungkin, tapi dia langsung ke Gubernur DKI Jakarta. Jadi ini penting ya teman-teman. Pak Jokowi tahu kalau Gubernur DKI Jakarta itulah posisi yang sangat krusial karena itu sudah di pusat. Kalau dia mampu menang di Gubernur DKI Jakarta, dia juga mampu bisa menjadi presiden. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang tidak terlalu bagus untuk karir politik untuk menjadi presiden. Yang kelima, berkomitmen pada pembangunan ekonomi. Jokowi tahu bahwa infrastruktur itu adalah kunci dari ekonomi yang maju. Jadi Jokowi hanya fokus di situ dulu. Dia tahu yang mana yang harus didahulukan. Dia tahu ketika dia fokus di proyek itu, itulah yang akan punya dampak jelas terhadap rakyat bawah. Bukan hanya proyek besar yang tidak punya dampak ya, yang ujung-ujungnya malah mangkrak, banyak yang begitu kan. Walaupun selesai, sebelum peresmian pasti sudah jelek, pasti sudah ada kerusakan, dimalingi oleh kontraktornya sendiri, pemborongnya sendiri. Kan ini adalah rahasia umum yang sering terjadi di pemerintahan-pemerintahan lain Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi berani berbeda, ini luar biasa teman-teman. Yang keenam, pemilihan partai dan posisi partai. Pak Jokowi memilih partai yang sesuai visi dan misinya dia di saat itu ya. Waktu dia masih awal menjadi wali kota Solo, walaupun sekarang kayaknya sudah tidak sevisi lagi ya. Jadi kalau kita memilih partai yang tepat sesuai dengan visi dan misi kita dalam bekerja menjadi pejabat pasti tidak akan sulit atau tidak akan bingung dan tidak akan dikekang oleh pimpinan partai kita. Jadi pilihlah partai yang sesuai dengan visi kalian. Sama seperti saat ini banyak partai yang menawarkan contoh seperti PSI yang fokus pada undang-undang yang ingin memiskinkan para koruptor, bukan hanya memenjarakan, karena para koruptor bukan takut penjara tapi takut miskin. Nah ini salah satu yang bagus, salah satu program yang sangat wow menurut saya kalau itu bisa tercapai. Jadi pilihlah partai yang sesuai dengan visi dan misi kalian teman. Waktu itu Pak Jokowi pilih PDI karena masih sevisi misi, sekarang sudah tidak mungkin ya, saya kurang tahu juga apakah karena pimpinan partai yang sudah terlalu sombong dan sudah mulai mengatakan hal-hal yang gak berguna, saya juga kurang tahu. Yang ketujuh, hubungan baik dengan media. Jokowi selalu aktif di media sosial. Dia tahu bahwa pentingnya media sosial ini bisa berdampak pada popularitasnya dan pada penilaian masyarakat terhadap kinerjanya. Yang penting bukan hanya gimmick loh ya, betul-betul kerja teman-teman. Jadi ketika ada media, kerja. Ketika tidak ada media juga tetap kerja. Itulah Pak Jokowi. Karena banyak pejabat yang lain hanya turun di gorong-gorong, hanya turun di pedesaan-pedesaan ketika momen kampanye saja. Setelah itu sudah selesai, menghilang, ditelan proyek. Fokus pada gimana caranya mau korupsi. Sudah nggak fokus lagi soal gorong-gorong, nggak peduli lagi soal pedesaan. Itulah yang terjadi teman-teman. Jadi contohnya Pak Jokowi, walaupun dia giat di media sosial, bukan berarti dia pencitraan saja, tapi betul-betul kerja. Dan itu dinilai oleh masyarakat karena masyarakat kita tidak bodoh, teman-teman ya. Masyarakat kita tidak bodoh. Mereka tahu yang mana yang munafik dan mana yang jujur. Yang kedelapan, pentingnya elektabilitas atau popularitas. Ini menyangkut yang tadi ya. Karena dia giat di media sosial, akhirnya dia gampang memenangkan pemilihan presiden. Karena masyarakat sudah tahu kalau dia betul-betul kerja, betul-betul melaksanakan janji-janji dia, bukan hanya sekedar viral-viral saja. Dan itu sangat penting teman-teman. Yang kesembilan, berkomunikasi dengan pemilih muda. Pak Jokowi menarik perhatian pemilih muda karena dia memahami perhatian dari kalangan muda ini dan isu-isu yang kalangan muda perhatikan, seperti isu lingkungan, isu teknologi, dunia e-sport, dan kreator-kreator YouTube dan media sosial lainnya. Dan ini didukung oleh Pak Jokowi, terlihat jelas dari semua yang dia katakan dan semua event-event yang digelar terlaksana di Indonesia ketika dia menjabat. Mudah sekali untuk mendapatkan izin-izin untuk membuat event-event anak muda ini ketika dia menjabat. Dan ini membuat dia lebih dicintai lagi oleh masyarakat, bukan hanya generasi tua, tapi generasi muda juga. Yang ke-10, keterlibatan internasional. Pak Jokowi terkenal dengan keaktifannya di panggung internasional, teman-teman. Ketika ada isu apapun itu, biasanya lingkungan, teknologi, perang, Jokowi turut aktif
menyuarakan apa yang menurut masyarakat negara Indonesia inginkan. Contoh perang, Pak Jokowi menyuarakan perdamaian, tidak hanya diam saja. Pak Jokowi berani. Beranian ini yang sulit didapatkan, dan ini juga dicintai oleh masyarakat karena sifatnya ini. Dan yang paling saya kagum dari Pak Jokowi adalah ketika dia menghentikan ekspor barang mentah ke luar negeri. Wow, ini hal yang sangat-sangat berani, sangat-sangat beresiko untuk karirnya dan untuk nyawanya, hidupnya. Karena apa? Karena dia seperti mematikan pendapatan para negara-negara maju. Negara maju tidak dapat bahan mentah, tidak bisa memproses dan memberikan barang jadi ke negara-negara lain karena mereka sudah tidak dapat bahan mentahnya dari Indonesia. Otomatis pasti negara maju marah, dan itu yang terjadi di Uni Eropa, teman-teman. Tapi hebatnya Pak Jokowi, dia tidak peduli dengan Uni Eropa. Kalau mereka marah, sudah terserah, nah ini haknya kami, hak Indonesia. Wow, hebatnya Pak Jokowi, berani sekali. Itulah Pak Jokowi, teman-teman, sangat keren, sangat mengagumkan. Jadi walaupun banyak yang bilang mukanya kayak tukang bakso, tapi jiwanya itu loh, prajurit besar, komandan besar, pejuang besar, menakutkan, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ke-11 adalah etika dan integritas. Jadi Pak Jokowi itu tahu kejujuran dan integritas itu adalah kunci dari kepercayaan masyarakat. Jadi Pak Jokowi, contohnya yang pernah saya tonton di Vincent Desta, mereka pernah coba memberikan sepeda kepada Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi menolak karena alasan itu akan dianggap gratifikasi. Dan benar, itu pasti akan mempengaruhi keputusan dari Pak Jokowi bila dia selalu menerima hadiah-hadiah dari siapapun itu. Itulah yang dijaga oleh Pak Jokowi, dan saya sangat kagum ya. Walaupun saya lihat mukanya Vincent Desta itu agak kasihan ya, tapi begitulah, yang namanya rezeki katanya tidak boleh ditolak, itu tidak berlaku pada Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi itu pengambil keputusan tertinggi, jadi tidak boleh sembarangan menerima hadiah karena itu akan mempengaruhi kebijakannya dia, mempengaruhi keputusannya dia, dan itu sangat hebat. Nah, jadilah seperti Pak Jokowi. Oke, pahami itu semua, teman-teman. Semoga kamu mampu dan memahami semua yang saya telah utarakan. Pelajari lagi video ini, mungkin diulang-ulang, tidak apa-apa, tidak masalah, sampai betul-betul paham bagaimana Pak Jokowi bisa menjadi presiden dan bagaimana Pak Jokowi bisa dicintai masyarakat walaupun sekarang sudah mau selesai masa jabatannya. Oke, silahkan tanyakan pertanyaan apa saja di kolom komen, dan saya percaya semua pertanyaan pasti ada jawabannya. And listen, the world full of fake, are you real?